Untuk situasi itu pasti ini akan berdampak secara psikologis kepada anak ya. Makanya ini juga tadi salah satu resolusi kita adalah harus ada pemulihan secara psikologis dulu ini. Kemudian juga ini mengajak kepada kita sebagai orang dewasa gitu ya, untuk senantiasa memperhatikan bahwa di antara kita itu ada hak-hak anak yang harus kita penuhi gitu, termasuk juga perlindungan dari sisi kekerasan, karena dampak psikologis ini termasuk kepada kekerasan psikologis. Adakah peneguran terhadap yang bersangkutan sendiri, Bu? Contohnya seperti itu, orang tua dari RM sendiri. Ya, tentunya tadi yang disampaikan bahwa ada hasil-hasil dari rapat ya. Salah satunya adalah terkait dengan menghubungkan Ananda untuk layanan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan Ananda. Nah, di dalam proses pendampingan yang sudah dilakukan, kita sebenarnya sudah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dan pendampingan psikologis. Nah, layanan selanjutnya adalah menghubungkan atau melanjutkan layanan yang sudah ada tadi, yang sempat terputus, kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Polri. Artinya ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk proses yang terjadi, mungkin saat itu tadi ada beberapa hal yang tentu sebenarnya tidak harusnya disaksikan oleh Ananda. Tentu kita merasakan bahwa ini ada peran serta kita semua. Kalau memang sudah terjadi, maka dari itulah layanan yang selanjutnya akan berusaha untuk mengakomodir atau memfasilitasi Ananda untuk segera mendapatkan layanan perawatan yang terbaik bagi kepentingan terbaik bagi Anda. Okay. Dan ini semua atas persetujuan dari pihak keluarga juga. Ya, keluarga sudah mengetahui untuk mengakseskan layanan berikutnya, layanan selanjutnya. Nah, maka dari itu tentu sudah atas persetujuan atau kesediaan atau pengetahuan dari orang tua, ini tentu dari Polres Jaksel mengambil tindakan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya pada saat pendampingan. Alasan memilih rumah sakit ini apa, Bu? Kooperatif nggak sih, Bu, saat mengetahui akan dititipkan ke RS Polri? Ya kalau itu memang apapun keputusan yang diambil oleh rapat koordinasi, yang jelas dari Kanit PPA sudah memberitahukan ya kepada Ananda LM. Terkait LM bercerita kepada kuasa hukumnya di rumah aman disatukan dengan ODPJ dan pengidap HIV, mungkin itu gimana tanggapannya? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa Ananda LM sedang mendapatkan pendampingan dan tentu saja mendapatkan pemeriksaan dengan rangkaian psikologis gitu ya. Nah, pada saat pendampingan terkait dengan fasilitasi pendampingan di rumah penampungan sementara atau rumah aman atau tempat di mana Ananda saat itu selama ini tinggal gitu ya, sebenarnya sudah berada pada situasi yang sesuai dengan prosedur yang ada, yang dimiliki oleh negara, gitu ya. Nah, artinya ini tidak melanggar. Nah, persoalan apakah Ananda merasa nyaman, tidak nyaman, itu kan persoalan lain ya. Yang kemudian tentu saja ini menjadi tantangan kita semua. Apakah karena situasi anak ini kan tidak semuanya sama, ya. Anak mendapatkan treatment itu kan beda-beda. Yang dirasakan itu setiap anak juga beda-beda pasti perasaannya. Ada yang dikasih misalnya duduk aja di kursi seperti ini nyaman gitu, tapi ada yang kemudian harus duduk di sofa baru terasa nyaman gitu. Nah, treatment setiap anak atau individu itu berbeda, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh UPT PPA DKI Jakarta itu sudah melewati SOP atau prosedur yang ada. Jadi kami tentu tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang terjadi tadi malam tentu bukan harapan kita semua, sungguh disayangkan dan ini menjadi tantangan buat kita semua untuk bagaimana melanjutkan kebutuhan layanan sesuai dengan kebutuhan. Tapi sebelumnya Ibu LM kondisinya masih sangat histeris ya Bu. Nah bisa dikatakan selama 5 bulan di rumah aman itu apakah pendampingannya belum berhasil atau seperti apa Bu? Iya, ini yang menangani langsung sebenarnya adalah PT PPA DKI Jakarta ya. Tentu menjadi atensi dari kami di Kementerian PPPA untuk
memberikan atensi. Nah, selama proses berjalan tentu ada beberapa tantangan yang dihadapi. Kita tidak bisa mengukur atau menilai performa bagus atau tidak, atau layak atau tidak, sesuai atau tidak. Ya, tentu ada tantangan dan hambatan yang dihadapi. Nah, tantangan dan hambatan itu sudah kami diskusikan melalui beberapa pertemuan press conference melibatkan beberapa kementerian lembaga. Jadi artinya tidak hanya UPT PPA DKI Jakarta sendiri yang bertanggung jawab atas hal ini, tapi juga kementerian lembaga lainnya, Kemensos, KPAI, kemudian PPA, kemudian LPSK. Kita bersama-sama merumuskan bagaimana tempat yang layak untuk melindungi. Ya, upaya perlindungan tadi harus ada dilakukan untuk Ananda. Di samping tadi proses hukum yang sudah berjalan gitu, yang tetap harus berjalan, yang akan dikerjakan oleh Polres Jakarta Selatan. Nah, artinya ini semua tuh berada pada tracknya masing-masing sesuai dengan tusinya kementerian lembaga masing-masing. Nah, apa yang dilakukan tentu ada tantangan dan hambatan tersendiri yang kemudian kita rumuskan atau kita cari solusinya bersama melalui beberapa pertemuan. Nah, tadi ada PR yang kemudian tujuan kita bersama adalah reunifikasi atau reunifikasi pada keluarga yang kemudian tentu harapannya kita bisa lakukan secara persuasif gitu ya, secara baik demi kepentingan terbaik bagi anak juga ke depannya. Bu, cara Bu dari pemahaman yang dicocokkan semalam itu kan apakah nanti di RS Polri nanti ada pembatasan akses terhadap LM pada LM itu mungkin Cukup bentar ya, nanti lagi. Bu, mungkin cara LM bisa keluar dari rumah aman. ini disebut kecolongan nggak sih Bu? Disebut kecolongan nggak sih Bu? Bisa tiba-tiba Ini kita juga ini juga akan mendapatkan pendampingan psikologis juga. Bu, ini di pihak rumah aman disebut kecolongan nggak sih Bu? Karena Loli bisa keluar dan bisa dapat HP juga untuk bisa sampai ke sini. Ini gimana Bu? Ibaratnya curiga dengan adanya HP tersebut. Cukup ya Bu. Dikit nanti, terakhir nanti. Bu, apa ada orang dalam Bu yang ngasih fasilitas ke Loli Bu? Jadi jelas ya, jadi jelas rekan-rekan, mohon izin. Jadi kan proses yang dilakukan semalam oleh LM itu sudah kita mintain keterangan dari pendampingnya, kemudian juga kita sudah bertanya dengan lisan dengan LM bahwa dia sakit kepala, kemudian juga dibawa ke puskesmas yang ada di Jakarta, lanjut dia izin ke toilet, kemudian dia keluar dari situ. Nah, itu yang dilakukan, yang setelah kita mintain keterangan dari pendamping maupun dari LM secara lisan, ya. Kemudian setelah itu LM, mohon izin, Ananda LM ke kantor RAN, ya. Itu dari keterangan, mohon izin ya semuanya, ini dari keterangan yang kita dapat. Nah, lanjut, RAN membawa ke Polres Jakarta Selatan, menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan. Itu yang terjadi setelah kita meminta keterangan dari pendamping dan dari LM sendiri. Berarti pendamping kecolongan ya Bu? Ya, kalau ini setelah kita meminta keterangan bahwa memang di rumah aman sudah melakukan pendampingan, jelas mendampingi. Tapi itu setelah LM meminta izin untuk ke toilet. Izin Bu, setelah kejadian ini apakah Nikita Mirzani juga akan mendapatkan pendampingan psikologis Bu? Mau terkait itu? Ya, cukup ya. Ya, dikit aja Bu.